Shalom semuanya, hari ini juga kita baca mulai Matius pasal 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, Yesus memang bekerja banyak sekali, tapi banyak kerja terjadi pada hari Sabat. Dengan begitu, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki menghalangi kepada Yesus. Karena orang Farisi sama Saduki, mereka hanya mengetahui tentang hari Sabat secara hurufnya saja. Tapi Yesus sungguh mengetahui apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Di dalam kitab suci, jika kita tidak menemukan hati Tuhan dalam kitab suci, pasti kita akan terikat apa yang tertulis dalam kata-kata saja. Seperti kita tidak tahu bagaimana mengemudi mobil, mungkin dapat dorong tarik itu saja, ya kan? Dengan mempunyai mobil, itu sebuah mesin yang kita dapat naik dan pergi dengan caranya gampang, tapi tidak mengetahui cara mengemudi, akhirnya harus mendorong untuk memindahkannya, betapa sulitnya itu. Semakin banyak saya membaca kitab, dan semakin banyak saya berpikir adalah Tuhan menciptakan hati manusia. Jadi saudara, jika kita menanam sebuah benih atau biji di tanah, apa yang bertunas menjadi pohon sesuai dengan benihnya, ya kan? Sepertinya begitu, hati kita seperti tanah dan firman Tuhan seperti benih. Jadi seperti menanam beras akan dapat beras, akan menanam kacang akan hasil kacang, atau menanam apel, benih apel akan dapat apel juga. Dan firman Tuhan adalah benih hasil dari hati Yesus Kristus. Dan jika firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita, dan firman Tuhan dapat menyentuh hati kita, dan firman Tuhan masuk, tertanam, dan mulai bertunas. Dan firman itu menghasilkan buah, yaitu hati yang sama dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan Tuhan Yesus. Dan kitab firman Tuhan adalah Tuhan, dan firman Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus datang kepada kita. Dan jika kita membaca kitab dengan tulus hati, pasti kita akan mempunyai hati yang sama dengan Yesus. Tapi orang-orang Farisi sama Saduki, mereka selalu menghalangi dan melawan Yesus. Karena mereka memahami kitab suci dengan pandangannya mereka dan pemahamannya mereka. Jadi apa yang firman Tuhan dan kehidupan Tuhan itu sudah jauh berbeda daripadanya. Dan apa yang bahan yang terbaik untuk memusuhkan Yesus adalah persoalan hari Sabat. Mereka berkata hari Sabat adalah mulai petang hari Jumat sampai petang hari Sabtu. Ya, memang itu benar sekali. Hari Sabat akan memulai petang hari Jumat dan sampai petang hari Sabtu itu dapat berkata hari Sabat. Dan selama 6 hari kerja keras, dan mulai sore malam hari Jumat dapat istirahat.
Jadi setelah matahari terbenam pada hari Jumat, mereka masuk ke istirahat. Tetapi kenapa Tuhan memberi hari Sabat kepada kita? Dan apa arti sesungguhnya hari Sabat? Tuhan ingin menjelaskan tentang kepada kita apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Jika seseorang menjadi hamba dari dosa, berbeban karena dosa. Dan pada petang hari Jumat mulai hari Sabat. Pada hari Sabat, apa saja yang barang keberatan mereka pegang itu harus turun dan ada istirahat. Jadi Matius 11 ayat 28 ini katanya begitu. Marilah kepadaku semuanya yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus kepada mereka, ya kan? Kepada kita juga kan? Jadi kita datang kepada Yesus, artinya sungguh kita menerima kelegaan dari Yesus. Jadi siapakah yang sungguh berada di dalam Yesus? Bukan yang menemukan persoalan, atau bukan seseorang yang mempunyai cara menyelesainya, dan bukan orang-orang yang berusaha untuk menyelesainya. Kepada yang sungguh mengetahui hati Yesus adalah yang istirahat, sudah menerima kelegaan. Tuhan Yesus datang di bumi untuk menyelesaikan soal dosa kita. Selama kita bersusah hati karena dosa dan kejahatan, tapi apa yang Tuhan berkata kepada kita? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa? Yesus. Dari apa? Berbeban dosa akan menyelamatkan kita. Ini apa kehendak Tuhan, memberi kelegaan kepada kita. Jika kita mengetahui kehendak Tuhan sebenarnya, ya Tuhan Yesus telah datang, jadi aku dapat istirahat. Sampai sekarang saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dosa diriku sendiri, tapi itu tidak akan berhasil, aku tidak dapat istirahat. Tetapi sungguh Yesus datang, jadi aku dapat masuk ke dalam istirahat. Yesuslah yang menanggung dosaku. Dia akan sudah mati atas kayu salib karena mengampuni dosaku, menyelesaikan dosaku. Jadi aku sempat istirahat. Bagaimana caranya? Pada saat Tuhan berkata tentang hari Sabat, selama 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan selama 6 hari, sehari ke-7 Tuhan dapat istirahat. Dan itu berkata maksudnya apa? Tuhan tidak istirahat karena dia terasa capek, tetapi sudah selesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Akhirnya dia masuk istirahat. Berhentilah kerjanya. Dan apa kata Yesus kepada kita adalah, siapa yang berbeban berat karena dosa, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu, aku selamatkan dosa kamu dari dosamu. Jadi yang mengetahui tentang arti hari Sabat sebenarnya, mereka sungguh menerima kelegaan, istirahat dari permasalahan dosa. Ya, aku dulu mempunyai dosa dan kejahatan, kesulitan, tapi Tuhan Yesus telah mengambil dosaku, telah menyelesaikan dosaku di atas kayu salib. Tuhan telah menghapus semua dosaku. Jadi Tuhan berkata, memberikan kelegaan kepadaku. Aku dapat istirahat. Apa kau juga masuk ke dalam istirahat? Sungguh kamu bebas? Apa kamu merasa susah karena dosa enggak? Kenapa kamu terasa susah karena dosamu? Ya, Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan yang berkata mengampuni dosamu, dan berkata sudah menyelamatkan engkau. Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan, dan dia sudah melaksanakan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Jika begitu, kenapa kau berusaha menjaga hari Sabat? Itu bukan maksudnya Tuhan. Kita hanya istirahat saja. Ini bagaimana cara kita menjaga hari Sabat, menguduskannya. Kita baring, istirahat, begitu aja. Tuhan telah siapkan biar kita istirahat. Kenapa kamu tidak tahu tentang arti hari Sabat dan mau berusaha? Coba mengerti kehendak Tuhan, hati Tuhan Yesus. Apa katanya dia? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus katanya begitu. Jika dia berkatanya, dia sudah mengerjakan untuk menggenapi semua persyaratan biar kita dapat istirahat. Di sini ternyata seorang yang mati dan orang-orang berkata, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi untuk mencoba Yesus, apakah Yesus sembuhkan dia atau tidak? Jadi hari Sabat artinya istirahat. Jadi jika seseorang masih sakit, itu kelegaan atau istirahat, atau bebas dari penyakit itu istirahat. Apa? Jika seseorang kena kanker, merasa sulit dan sakit, dan apakah itu sudah masuk ke dalam istirahat? Atau sudah sembuh daripadanya, aduh, sekali saya dapat istirahat. Apa itu? Sampai sekarang saya sakit perut, tapi sekarang sudah sembuh, saya dapat istirahat. Ya, jangan bangunkan aku akan tidur panjang. Itulah maksudnya istirahat. Bagaimana? Dia sembuh dari penyakit, dia masuk ke dalam istirahat. Jika seseorang bebas dari dosa, dia masuk ke dalam istirahat. Jika dia diselamatkan oleh dosa dan kejahatan, sesungguh masuk ke dalam istirahat. Jadi apakah orang sakit masih sakit pada hari Sabat itu menjaga hari Sabat, atau bebas menyembuhkan dari penyakit? Itulah sesungguhnya istirahat. Jadi orang-orang Yahudi berkata, tanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tuhan Yesus adalah memberi kelegaan kepada kita. Jadi dia harus kerja. Seperti imam menyembelih kambing domba di bait suci, Tuhan mengerjakan melalui tubuhnya, mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib biar kita dapat menerima kelegaan. Pasti Tuhan Yesus sendiri bekerja biar memberi kelegaan, pembebasan kepada yang mati sebelah tangannya. Jadi menyembuhkan dia. Ini apa artinya hari Sabat sebenarnya? Jadi sudah beberapa kali saya berkata bahwa ya, Tuhan benar sekali menyembuhkan banyak orang pada hari-hari biasa, tetapi khususnya pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Pada saat membangunkan orang sakit 38 tahun pun hari Sabat. Bangunlah, angkatlah tirammu dan berjalanlah, itu hari Sabat. Pada saat dia berjalan, dan orang-orang berkata, kenapa kau berjalan pada hari Sabat? Oh ya, yang katanya itu disuruh aku pergi berjalan. Siapakah itu? Enggak tahu saya. Aku enggak tahu siapanya itu. Lalu ternyata Tuhan Yesus mengajar di bait suci. Oh, lalu dia menemukan, iya, yang menyembuhkan aku adalah Yesus. Jadi orang-orang berkata apa? Dan ini yang kerja pada hari Sabat dan melanggarkan hari Sabat, akhirnya menganggap dia orang berdosa. Artinya mereka enggak tahu apa sesungguh arti hari Sabat. Hari Sabat sesungguh hari yang istirahat dalam pendamaian. Sebelum saya menerima pengampunan dosa, selalu berada kesulitan karena dosa. Dan juga berusaha diriku sendiri untuk melepaskan dari dosa. Kenapa? Karena enggak tahu Yesus telah mempersiapkan semuanya untukku. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk memberi kelegaan, dia harus mengerjakan untuk mempersiapkan memberi kelegaan. Ya kan? Jadi untuk memberi kelegaan,
Tuhan mati di atas kayu salib. Di situ menumpah darah, terpaku, akhirnya mati di sana. Dengan begitu Tuhan kata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, seperti yang firman-Nya, ada yang mati sebelah tangan itu, dia ketemu Yesus, olehnya disembuh, akhirnya masuk ke dalam istirahat. Jadi, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Jadi, Tuhan telah menyembuhkan tangannya dan biar dia istirahat. Selama saya berada di dalam kehidupan rohani dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya membebaskan aku dari dosa saja, tetapi selama kehidupanku saya menemukan banyak permasalahan dan kesulitan. Dan setiap kali saya menemukan kesulitannya, awal mulanya saya nggak tahu bagaimana saya menghadapinya. Jadi saya berdoa, dan dalam berdoa teringat sebuah firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman ini sesungguhnya memberi kelegaan kehidupanku. Puluhan tahun yang lalu, saya kena penyakit mah dan sulit sekali. Selama 3 bulan, saya kena penyakit mah. Saya sudah hilang 7 kilo dari berat badanku. Setelah saya turun berat badannya, semua baju menjadi besar bagiku. Dan juga, apa saja yang saya makan akan terbuang secepatnya. Dan dokter berkata harus menggigit sesendok makanan dengan menggigit 100 kali. Tetapi setelah 20 kali gigit, gak ada lagi. Tetapi untuk mentaati kepada penyuruhan dokter, saya pura-pura menggigit lebih. Walaupun begitu, saya terasa sulit sekali. Aku gak bisa tahan penyakit itu. Satu ketika, pagi-pagi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit perut banyak sekali. Tolong sembuhkan aku. Terus saya berdoa bagi Tuhan. Waktu itu, tiba-tiba satu ayat firman teringat dalam hatiku adalah Markus 11 ayat 24 ini. Katanya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, setelah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, dan jika kita sudah sembuh, percayalah. Tidak begitu, ya kan? Itu tidak masuk akal. Karena Tuhan Yesus kerja dalam iman kita. Setelah saya berdoa dan mempunyai iman bahwa Yesus akan sembuhkan aku, itulah saatnya Yesus mulai kerja. Walaupun kita berdoa tapi tidak percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkanku, kalau gitu Tuhan tidak bisa kerja. Jadi kitab suci berkata, percayalah, lalu akan diberikan kepadamu. Dan pagi-pagi hari itu saya membaca kitab dan berulang membaca banyak kali. Ya, ini sungguh janji dari Tuhan. Memang ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dan saya sudah berdoa untuk menyembuhkan perutku. Dan jika saya percaya, pasti akan sembuh sesuai dengan janjinya. Karena Tuhan tidak sama sekali berbohong. Dan juga sungguh saya tahu dan percaya, jika saya percaya, aku akan sembuh. Tapi permasalahan
muncul dalam hatiku adalah masakan yang disukai oleh Korea adalah kimchi. Dan semua orang Korea selalu menikmati makan kimchi itu. Kimchi itu dibuat dari sawi putih, menggarami dulu, menghaluskannya, lalu pakai daun dan bubuk cabai dan membuat sayuran yang pedas. Walaupun itu pedas, tetap enak sekali. Dan apa yang orang Korea suka berkata adalah, jika orang hidup tanpa istri, tapi tidak bisa hidup tanpa kimchi. Seperti begitu, orang Korea suka kimchi sekali. Bagaimana aku? Aku suka kimchi enggak? Saya juga orang Korea, pasti suka kimchi banyak sekali. Tetapi pada saat itu, kondisi perutku, jika saya makan bubur saja, langsung terbuang kotorannya. Tapi dapat makan kimchi yang pedas itu, tidak mungkin kan? Tetapi jika saya berdoa dan percaya bahwa aku sudah sembuh, artinya aku harus makan kimchi itu. Sampai sekarang kenapa aku nggak bisa makan kimchi? Karena aku sampai sekarang sakit. Tapi sekarang kondisi perutku masih sakit, ya kan? Jadi sekarang ya walaupun bubur saja cukup sakit, tapi makan yang pedas kimchi ya mungkin akan mati. Tapi pagi hari itu saya terang berpikir bahwa kitab suci berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini bagaimana kitab suci berkata. Jika sungguh aku percaya bahwa aku sembuh, pasti ya, saya juga harus makan kimchi karena saya selalu menikmatinya, ya kan? Jadi saya mempercayai diri, aku sembuh, saya sembuh. Tapi jika seseorang tidak makan kimchi, dia tidak percaya dia sembuh, ya kan? Dan kiranya jika saya makan kimchi yang pedas itu, terjadi masalah yang besar. Jadi saya terus berpikir tentang firman Tuhan mendalam. Jika sungguh saya percaya perutku sudah sembuh, harus makan kimchi. Tetapi jika saya makan kimchi, apakah perutku bisa tahan enggak? Kitab suci berkata, ya kau minta dan doakan, percayalah. Jika itu akan berikan kepadamu, artinya aku sembuh. Tapi kira saya makan kimchi akan menjadi parah lagi. Jadi saya membandingkan kimchi sama kitab suci. Memang Tuhan tidak sama sekali membohong. Akan terjadi semuanya sesuai dengan firman-Nya. Dan saya memutuskan bahwa aku percaya. Ya Tuhan, aku mengucap syukur pagimu, tolong sembuhkan perutku. Tuhan, aku sudah sembuh perut ini. Aku percaya Engkau telah dengar doaku. Jadi pagi hari itu saya makan banyak dengan kimchi dan makanan-makanan yang lain. Dulu saya hanya makan bubur sedikit, tetapi waktu itu saya menghabiskan nasi yang penuh semangkuk dan makan supnya dan kimchi dan daging. Pada istri melihat saya, dia terkaget, aduh apa yang kau melakukan? Dan saya jawab, iya enggak apa-apa, saya sudah sembuh. Istri enggak bilang apa-apa lagi. Dan saya sudah habiskan semua. Tapi tiba-tiba saya terasa sakit perut. Tapi ya jika saya tahan di tempatnya akan kotorkan tempat makan dan kursinya. Akhirnya meminta maaf, saya lari ke kamar kecil dan buang semuanya. Dan saya terasa sakit sekali. Saya kira, oh kenapa saya merasa sakit? Saya ada tengkar dalam hatiku sendiri. Aduh, sekarang saya dicobai oleh keadaannya. Kitab suci berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Aku sungguh percaya, tapi perutku masih sakit. Waktu itu saya harus pilih dari kedua. Sekarang walaupun ada gejala, diare,
percaya itu dan berkata aku tidak sembuh, atau percaya firman Tuhan walaupun saya sakit perut dan membuang semuanya, tapi percaya bahwa aku sudah sembuh. Ya, itu putusan tertinggal kepadaku, ya kan? Jika saya percaya keadaanku, ya aku masih sakit, aku nggak sembuh. Aku sakit sekali. Aku tetap buang diare. Apa ini artinya sembuh? Ini bukan. Ini keadaannya. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau percaya akan terjadi sesuai dengan imanmu. Jika kamu percaya akan sembuh. Jadi aku percaya, jadi aku sudah sembuh. Ini kata Tuhan, tetapi keadaannya masih sakit. Jadi aku percaya keadaan atau firman Tuhan. Seperti yang kemarin kita belajar, anaknya Jairus. Anak buahnya berkata, anakmu sudah mati, tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan apakah dengar kata Yesus atau kata hambanya? Kepadaku juga, apakah saya percaya keadaan atau firman Tuhan? Ya, sungguh kitab suci berkata, kamu sembuh, sungguh sembuh. Saya percaya begitu. Dan setelah itu, keesokan harinya, perutku sembuh total. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Dia tetap menjaga janjinya. Oleh sebabnya itu, Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh dia akan memberi kelegaan, memberi istirahat. Kelegaan dari dosa, kejahatan, semua berat beban, Tuhan tetap memberi kelegaan. Itulah yang percaya Tuhan. Ya, kita lanjut sesi selanjutnya. Terima kasih banyak.